Halo Ideo, kembali lagi dengan saya dan Photoshop. Nah, kali ini kita akan lanjut ke materi di menu filter, yaitu blur gallery. Nah, yang ini. Nah, untuk blur gallery hampir mirip dengan blur, tapi dia dalam satu bentuk, dalam satu seperti di filter galeri. Nah, di situ sudah bisa kita terapkan efek blur dari blur galeri. Oke, kita masukkan dulu foto, teman-teman. Nah, terus kita langsung pakai efek blur galerinya. Nah, kita coba yang pertama field blur. Nah, di sini teman-teman, di sini perbedaannya. Nah, kalau misalnya kita pakai blur gallery, bisa kita langsung coba ke limanya. Ada field blur, iris blur, tilt shift, pad blur, dan spin blur. Nah, di sini kita bisa coba masing-masing. Beda dengan di menu blur yang sebelumnya. Di sini dia bisa kita lebih banyak bereksplorasi dengan blurnya, tapi fungsinya sebenarnya sama. Oke teman-teman, nah kita coba dari field blur ini. Di sini bisa kita geser blurnya, tingkat blurnya bisa kita atur. Oke, nah kalau kita geser ke sini, ini tidak ada dampak, tidak ada perubahan kalau kita menggeser titik dari yang ini. Oke, nah kita lanjut ke iris blur. Nah, kalau iris blur ini kalau kita geser dia sudah berdampak. Jadi dia iris blur itu dia hanya tidak kena blur yang di bagian lingkaran ini. Oke teman-teman, nah di sini bisa kita perbesar. Oke, terus yang ini jarak transisi antara fokusnya dan blurnya. Kalau misalnya dia rapat ke sini, dia bakalan tidak ada transisinya. Kalau kita tarik kembali, nah dia di sini agak bertransisi antara fokus dan blur. Oke teman-teman, di sini bisa kita atur. Nah, bisa juga diperbesar. Nah, di sini juga bisa kita bentuk atur lingkarannya, apakah mau membentuk kotak atau bulat, oval, dan semacamnya. Oke teman-teman, lanjut lagi ke tilt shift. Oke, kita tunggu. Nah, untuk di tilt shift ini dia seperti ini, hanya di bagian satu baris di sini yang tidak kena blur, hanya di bagian pinggirnya yang terkena blur. Bisa kita atur apakah mau atas bawah yang kena blur atau di kiri kanan. Oke teman-teman, nah begini bisa kita atur ini juga. Nah, oke, di sini bisa diatur lagi tingkat blurnya, distortnya. Oke teman-teman, lanjut lagi dengan pad blur. Nah, kalau pad blur ini yang sebelumnya, nah ini hampir mirip dengan motion blur. Nah, ini untuk seperti ada objek yang bergerak lalu ditangkap fotonya. Oke teman-teman, di sini bisa kita atur speednya. Nah, bisa juga kita atur arahnya. Tapi mungkin dengan ini
teman-teman lebih mudah aplikasikan untuk motion blurnya atau pad blurnya. Oke ya, sini ada taper ya. Oke teman-teman, lanjut lagi yang terakhir, spin blur. Kita hapus. Nah, spin blur ini seperti juga di video sebelumnya. Untuk spin blur, dia akan memberikan efek putaran. Oke, bisa kita atur juga blur angle-nya. Oke teman-teman, jadi terus lanjut lagi. Terus di sini ada motion effect. Nah, di sini ada beberapa menu lagi yang bisa kita bisa kita coba, bisa kita eksplorasi. Nah, di sini ada beberapa lagi menu-menu. Jadi kalau misalnya teman-teman pakai pad blur atau spin blur, dia di sini ada motion effect-nya. Terus apabila memakai tilt shift blur dan iris blur itu di sini ada menu efeknya. Oke. Dan iris blur. Nah, bila teman-teman juga bisa atur noise-nya di sini. Oke, bisa pakai Gaussian atau bermacam-macam noise yang bisa teman-teman atur. Oke, terus apabila teman-teman selesai untuk memberikan efek blurnya, cara menerapkannya yang yaitu tekan saja ini. Oke. Jadi mungkin sudah cukup jelas untuk bagian blur pada kali ini. Jadi sekian dari saya. Terima kasih. Salam video.